pasti sih, karena tidak ada itu ya, apa tuh, Selamat datang di Kampusing. satu hari Satu cerita bareng aku Gina. dan aku Febri. Hari ini kita akan berbagi pengalaman nih tentang apa? Kita mau berbagi pengalaman tentang UTBK guys. Oh ya, jadi kayak kita kan udah pernah nih UTBK nih dua-duanya. Berapa kali nih pernah ikut UTBK-nya? Spill dong. Nanti dulu Oh, dong. Oke. Nah, selama kita UTBK tuh kayak gimana sih? Kita tuh bakal ceritain ya dari awal kita berangkat jam berapa, terus juga dari ngerjainnya sampai Iya. akhirnya gitu kayak gimana gitu rasanya ya. Iya, mungkin kita juga bakal sharing ya perjalanan kita itu waktu dari awal belajar sampai kita Iya. akhirnya ikutin ujian itu kayak gimana. Kita bakal spill nanti guys. Oke, jadi pertama nih dari kamu dulu nih, ceritain dong Oke. pengalaman kamu UTBK tuh kayak gimana gitu biar teman-teman tuh tahu gitu. Oke guys, sebenarnya pengalaman aku tentang UTBK itu lumayan agak rumit ya, karena aku ikut UTBK itu 2 kali guys. Wow, 2 Dan aku kali. baru lulus itu pada saat aku mengikuti UTBK yang kedua kalinya tahun 2024 ya. Oh, Ya, iya, jadi iya. kita sekarang berdua ini angkatan 2020 betul. Kita mahasiswa di Universitas Brawijaya. kita jurusan ekonomi keuangan dan perbankan ya. Iya, betul. Jadi gimana nih pengalaman kamu UTBK tuh? Kalau pengalaman aku UTBK sebagai waktu UTBK pertama tahun 2023 itu aku sebenarnya nggak terlalu niat ya, karena mungkin ada halangan atau apa ya dari sisi keuangan aku. Oh iya. Jadi mungkin karena dari situ aku minim motivasi, jadi aku ikut UTBK itu cuma sekedar ikut ya. Oh iya. Tapi kemudian ya karena aku cuma ikut-ikutan doang, terus niatnya sama sekali tidak bener gitu ya. Maksudnya tidak seserius itu untuk mengerjakan. Jadi sesuai dengan hasilnya guys, di jalur rapat aku gagal, kemudian di jalur tes juga aku gagal. Nah aku kan waktu itu lincur ya, lintas jurusan. Oh, iya. Tuh. Kamu sebelumnya itu apa, jurusan apa? Aku sebelumnya jurusan IPA, Oh. sebenarnya agak melenceng ya ke IPS. Jadi masuk ekonomi ya betul. Iya. Terus gimana tuh? Nah pada saat itu aku milih jalur rapot itu jurusan teknik guys, karena aku kan anak IPA ya, pasti identik Wow. dengan teknik-teknikan gitu. Iya, betul. Terus? Tapi karena aku sama sekali persiapannya itu sangat-sangat minim, kemudian aku pilih tekniknya itu ke Universitas Gadjah Mada. Itu kayaknya langsung dilepeh gitu ya sama mereka. Terus gimana? Nah, ya sesuai aja sih dengan hasilnya, dengan aku yang tidak niat karena ada halangan dari sisi keuangan aku. Jadi waktu itu aku mendapatkan warna merah adalah warna cinta. Terus gimana nih? Nah, untuk yang tes UTBK-nya aku masih memilih Universitas Gadjah Mada tuh dengan Wow. percaya dirinya. Wow. Jurusan teknik. memperjuangkan Iya, gitu ya. betul. Aku memperjuangkan banget, guys. Tapi ya karena aku minim persiapan, aku nggak niat, akhirnya aku nggak lulus. Gitu. Dan dari situ ada rasa kecewa sih sebenarnya. Karena apa ya? Ya aku nggak lulus dari jalur rapot, kemudian nggak lulus dari jalur tes, pasti ada rasa kecewa ya. Iya, tentu. Dari situ setelah tidak lulus aku memutuskan untuk bekerja, untuk ngumpulin uang lah buat tahun selanjutnya. Jadi aku nggak berhenti berjuang di situ aja guys. Setelah aku nggak lulus UTBK maupun yang jalur rapot. Keren sih, keren. Aku kerja sambilan sebagai guru pengganti di salah satu sekolah dasar.
kemudian aku juga pernah kerja sebagai abdi negara ya katanya. Wow. Abdi negara selama 1 hari guys. 1 hari. Iya, anggota KPPS ya maksudnya. Oh iya. Nah dari situ aku ngumpulin uang buat persiapan UTBK, mulai dari uang pendaftaran. Kemudian aku ngumpulin uang itu untuk rumah aku kan jauh ya guys. Dari rumah aku ke pusat UTBK itu harus pakai bis yang perjalanannya itu 5-6 jam. Itu kan kalau nggak macet sih. Wow, jauh banget sih, jauh banget. Iya betul, jadi lumayan jauh ya ke pusat UTBK-nya. Dan itu kan pasti memerlukan biaya. Iya betul. Jadi aku ngumpulin uang buat itu, kemudian buat makan selama perjalanan, kemudian uang untuk lain-lain lah ya, untuk persiapan kuliah, untuk membeli buku. Oh ya, aku juga waktu itu pakai uang hasil kerjaku itu buat bimbel online di Ruang Guru ya. Jadi ya mereka yang membantu aku untuk lulus guys. Wow, dan hasilnya sekarang lulus nih. Ada hasilnya biru. Wow, keren banget nih, keren Iya. banget. Nah, mungkin ada pertanyaan ya dari kalian, Kak, kenapa sih kok bisa tiba-tiba milih jurusannya ke IPS ya, agak melenceng jauh sebenarnya ya dari jurusan IPA. Itu awalnya aku berpikir realistis guys, karena kalau kita ya sebagai orang yang keuangannya tidak cukup baik, kita itu punya lebih sedikit kesempatan sebenarnya daripada orang-orang yang keadaan finansialnya bagus gitu. Jadi aku memutuskan untuk realistis, aku memilih jurusan ini kayak ya udah nggak apa-apa nggak masuk teknik asalkan aku bisa kerja di bank. Jadilah aku memilih jurusan ini gitu guys ceritanya. Kalau dari kamu sendiri nih, kamu punya pengalaman apa nih dari UTBK, berapa kali nih, spill dong. Kalau aku sama ya guys ya, 2 kali. Tapi aku bukan gap year ya guys, tapi aku semi gap year. Nah jadi tuh dulu waktu 2023 aku tuh daftar SNBP ya. Nah aku tuh daftar di ya adalah di universitas gitu ya. Dan ternyata tuh hasilnya tuh merah. Nah karena kan aku dari SMK nih, dan itu nggak ada kepikiran mau kuliah gitu. Oh iya benar. Jadi maunya tuh kerja gitu. Lebih dipersiapkan untuk kerja gitu ya. Nah jadi kalau aku ketolak SNBP tuh ya biasa aja gitu, nggak ada rasa yang kayak gimana. Terus kata guru aku itu aku harus cobalah ikut UTBK gitu, ikut SNBT. Terus aku kayak SNBT itu apa sih? Iya, karena anak SMK ya, Iya. mungkin kurang familiar ya dengan SNBT. Kurang tahu itu apa sih, kayak gitu tuh apa gitu kan, nggak tahu. Nah dengan segala kenggaktahuan aku itu, aku tuh daftar UTBK dengan ya siap nggak siap. Dan itu belajarnya itu cuma 1 bulan sebelum UTBK itu. Aku belajarnya tuh jarang sih ya, belajar yang kayak nonton materi kayak gitu tuh jarang banget. Karena emang nggak siap ya. Itu aku cuma ikut kayak tryout gratis kayak dari Pahamify gitu. Nah dari situ tuh aku hampir setiap ada tryout gratis aku tuh ikutan gitu. Terus lihat tuh apa sih materi yang belum aku bisa, terus aku belajar dikit-dikit, tapi ya nggak seniat itu gitu. Terus pas pengumuman nih ternyata tuh aku lulus. Wow, dalam waktu 1 bulan kamu belajar dan tidak niat kamu lulus. Ya ampun, berbeda sekali ya guys. Aku juga nggak tahu sih, aku tuh nggak ada harapan apa-apa gitu loh. Benar-benar ya udah disuruh ikut ya ikut kayak gitu. Tapi sebenarnya ini tidak patut ditiru ya. Kalau mau Iya, jangan UTBK ditiru ya, guys, sebaiknya kita persiapkan sebaik Iya. mungkin. Dan itu nggak tahu ya kenapa bisa, dan itu lulus. Terus aku menjalankan ospek, juga ikut ya perkuliahan ya selama 2 semester di kampus itu. Kampus yang udah nerima aku itu. Tapi di situ tuh aku kayak merasa apa ya, kurang cocok ya, atau kayak karena mungkin kayak enggak apa sih namanya, Gak relevan. bukan Apa? enggak
nggak ada hati di situ gitu loh. Oh iya. Karena kan emang cuma kayak nggak niat gitu ya. Berarti kamu ngerasa kurang puas ya waktu itu berada di situ. Oke. Terus juga kayak merasa tertekan gitulah pokoknya. Ya adalah banyak pengalaman yang emang bikin aku tuh kayak stres banget di situ. Terus akhirnya aku daftar UTBK di 2024. Nah, di situ tuh teman-teman aku sekelas itu benar-benar nggak ada yang tahu kalau aku daftar UTBK. Cuma ada satu teman aku yang aku kasih tahu, dan aku suruh tuh dia tuh diem gitu, nggak ngasih tahu yang lain. Oke, jangan di-spill ke teman-teman yang lain ya. Iya, karena aku tuh Iya. takut kan kalau emang misalnya aku nggak lolos UTBK nih, aku takut kayak udah bilang-bilang tapi ternyata nggak lolos. Iya, pasti ada perasaan malu atau kecewa. Iya, mungkin kecewa juga. sih pasti. Nah, terus waktu itu aku kan di semester 2 ya. Terus aku ikut UTBK itu di bulan Mei kalau nggak salah. Dan di situ bertepatan dengan aku tuh lagi UAS di situ. Dan itu tuh UASnya itu kayak presentasi dari project. Oke. Nah, gitu. Jadi waktu aku kan dapet jadwal UTBK-nya itu sesi yang kedua. Jam 1-an gitu kan. Nah, itu aku tuh paginya itu ngerjain UAS, presentasi itu dengan kelompok aku ya. Terus abis itu aku lari ke gedung sebelah, dan itu kayak bener-bener UTBK udah hampir setengah jam gitu. Setengah jam sebelum UTBK tuh baru selesai UASnya, aku lari terus. Dan di situ tuh aku ada kelas jam 2 dan UTBK-nya tuh belum selesai kan. Itu aku sangat-sangat hektik sekali berarti ya. Bisa dikejar-kejar waktu. Perjuangan banget. Dan di situ aku tuh lupa belum izin ke dosennya. Wow, ya ampun. Terus gimana deh? Terus dosennya. Terus kan aku udah ini ya. Aku kan udah ikut masuk di ruangannya UTBK. Terus tiba-tiba di tengah UTBK, di tengah yang lagi panik-paniknya ngerjain soal, itu aku keinget, ya ampun, aku ada kelas belum izin. Ya ampun, padahal lagi fokus-fokusnya ya ngerjain UTBK. Iya, ya ampun. Kayak itu bener-bener kayak, aduh gimana ini, nggak bisa pegang HP juga kan. Terus akhirnya aku, ya udahlah selesaiin dulu UTBK-nya, selesaiin dulu, kerjain lah yang bener kayak gitu. Terus pulangnya selesai itu aku langsung chat ke dosen aku minta maaf kalau apa ya waktu itu ya, aku pokoknya nggak bilang kalau UTBK. Aku tuh ada alasan apa gitu, aku lupa ya. Terus sama dosennya tuh nggak dibales dan aku nggak tahu deh itu kayak gimana. Terus udah kan itu selesai, UASnya selesai, tinggal nunggu pengumuman UTBK nih. Waktu itu aku ya pengumuman itu kayak deg-degan gitu kan, aduh diterima nggak nih. Terus ternyata pas aku buka keterima deh. Dapat biru guys. Wow, dengan segala rupa perjuangan terus dikejar-kejar waktu sampai ke dosen yang nggak ngebales kamu, ternyata akhirnya kamu mendapatkan hasil yang kamu mau ya. Iya, terus juga ini apa itu waktu kan udah di Rabrau ya. Waktu Rabrau itu, waktu aku keterima tuh teman-temanku belum ada yang tahu. Dan aku gitu. masih senyap-senyap gitu. Tiba-tiba aku posting lah itu apa itu namanya? Apa sih? Itunya Rabrau tuh apa sih? Poster bukan? Bukan. Iya tahu deh. Apa ya namanya? Aku lupa namanya. Iya lupa banget. Pokoknya itu ya. Aku poster Tuibon. Oh iya, astaga, Tuibon. Lupa banget. Aku posting Tuibon di IG. Tiba-tiba temenku komen semua, loh Febri kemana? Loh Febri kok pindah gitu. Terus aku bilang, iya guys, sorry ya, pindah suasana dulu. Wow, agak terasa sombong gitu ya ngejawabnya. Itu lucu banget sih. Tapi emang ya sebenarnya itu stres, tapi kayak ya udah kayak gimana, mereka gak perlu tahu kayak gitu kan. Benar. Aku bilang aja kayak ya bosen nih di situ mulu, pindah gitu. Itu sih kayak gitu sih pengalamanku ikut UTBK 2 kali.
seru juga ya pengalamannya, ada deg-degannya, ada takutnya, terus akhirnya ya alhamdulillah ya berarti bisa lulus ke Iya, ya. universitas yang sekarang ya. Mm-mm. Kalau misalkan waktu belajar itu kamu punya tips-tips nggak, atau apa nih yang harus diketahui sama teman-teman nih, tips lulusnya kak gimana? Kalau dari aku sih tips lulus ya. Kalau aku nggak ada tips yang khusus ya. Yang penting tuh kamu ini sih niat. Terus jangan terlalu berharap untuk diterima. Kayak biar sakitnya tuh nggak terlalu Ya, gitu. jadi sebenarnya kita harus siapin mental juga ya, Iya, kayak harus mm. ada perasaan buat bersiap-siap gitu guys, Iya. jaga-jaga kalau misalkan ketolak gitu. Bukannya kayak negatif ya, Mm-mm. tapi tuh ya kayak emang Realistis sih kita sebenarnya ya. Kita pasrahin aja gitu kan. Jadi kalau misalkan kita nggak keterima tuh nggak usah terlalu sakit hati kan, dan iya, kita betul, bisa berjuang dengan cara yang lain ya, nggak usah Mm-mm. terlalu berlarut-larut lah gitu maksudnya. Iya, dari cerita kita kan juga kayak kita udah ketolak nih 2 kali bahkan ya. Terus kita ya perjuangin lagi lah ke depannya Betul. gimana caranya bisa biar kita tuh bisa menggapai itu, bukan fokus pada yang udah ketolak kayak gitu ya. Betul. Kalau tips ya tadi ya, tips dari aku tuh apa ya? Kayak sering-sering ikut tryout aja sih kalau menurutku. Rutin berarti ya ikut tryout ya. Iya, terus abis tryout itu jangan lupa dibahas ya, yang buat nggak bisa kayak gitu dibahas tuh, cari di YouTube, di mana-mana tuh kan banyak ya pembahasannya tuh. Cari tuh jawabannya kayak gimana sih, caranya kayak gimana sih, dan tentunya tuh harus dipahami gitu ya kayak gimana. Terus harus rutin juga sih, meskipun aku enggak sih. Aku Berarti kita harus lebih fokus ke sesuatu yang kita nggak bisa ya. Iya, kalau udah bisa tuh ya oke lah, kan udah bisa gitu. Betul. Kalau dari kamu ada tips gitu nggak, apa gitu? Kalau dari aku tipsnya, aku sebenarnya belajar dari kesalahan aja sih. Iya. Waktu tahun 2023 itu kan aku nggak lulus, terus hasil nilainya kan nanti keluar guys. Kita bisa download kan waktu itu. Iya. Nah waktu aku lihat ternyata subtes yang kecil itu nilainya ada di matematika waktu itu, di Terus? pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Nah jadi sisa aku kan sambil kerja ya. Oh iya. Dengan waktu yang sedikit itu aku belajar lewat ruang guru, lewat video-videonya, kemudian lewat tryout. Dengan waktu yang sesempit itu aku mempergunakan waktu itu sebaik mungkin untuk belajar lebih banyaknya fokusnya ke penalaran matematika sama pengetahuan kuantitatif. Iya. Ya, jadi benar-benar sesuatu yang aku belum bisa banget Iya. gitu. Itu penting banget ya, mempelajari apa yang belum kita bisa kayak Iya, gitu jadi ya. jangan kalian tuh jangan terlalu jangan mempelajari lagi sesuatu yang udah kalian bisa. Kan biasanya orang tuh seneng ya Iya. kalau ngerjain sesuatu yang udah bisa gitu. Iya. Sedangkan yang sulit kayak apaan nih susah, ya udah Iya. nggak usah dikerjain. Jangan gitu guys. Iya. Justru yang harus dipelajari itu yang kalian nggak bisa. Iya, betul banget. Terus kan jangan mempelajari semuanya ya kalau menurutku. Betul. Jadi pelajari yang emang bener-bener itu tuh akan diprediksi bakalan ada di UTBK itu. Kalau menurutku itu sih penting banget. Kalau menurut kamu soal-soal yang keluar di UTBK itu apa aja nih jenisnya? Kayak Apa mungkin ya? dari penalaran kuantitatif, pengetahuan umum, atau apa kira-kira yang sering muncul nih waktu dari 2 kali pengalaman kamu? Kalau aku yang sering muncul tuh mungkin ini ya, yang kayak apa sih namanya ya, aku lupa. Yang kayak pekerjaannya itu berapa buat waktu segini, Oh, terus oke. ada hari liburnya. Perbandingan senilai kali ya? Oh ya, Ya. betul. Itu guys, yang sering muncul berarti ada perbandingan senilai, kemudian perbandingan tidak senilai. Dan yang aku ingat waktu itu keluar soal tentang fungsi. Oh iya, itu banyak banget. Iya, itu lumayan Sumpah. banyak ya. Iya, dan itu kayak aku, aduh apa nih? Hampir 50% malah itu soalnya Banyak tentang banget. fungsi guys. Jadi kalian tuh harus belajar tentang fungsi. Iya. Dan waktu itu yang aku ingat di pengetahuan umum, pengetahuan dan penalaran dan pengetahuan umum PPU itu kan apa ya? Iya. Nah di PPU itu yang sering keluar itu bahasa Panda. Oh, emang ada ya? Ada bahasa Panda. Oh, aku lupa deh.
Di Iya. tahun berapa itu? Tahun 2024 waktu itu muncul beberapa soal bahasa Panda. Memang nggak banyak, tapi menurutku itu skornya cukup tinggi. Iya iya iya. Karena kan model soalnya itu jadi ada bahasa aneh gitu, bahasa Panda. Kemudian kita ngertiin ini per kata Iya. itu artinya apa, dan itu kan cukup memakan waktu ya. Iya, butuh waktu banyak lah ya. Betul. Jadi menurutku itu skornya cukup gede ya bobot nilainya. Iya iya iya. Karena di UTBK itu ada sistem bobot ya. Oh iya. Jadi ketika satu soal nih yang kalian anggap susah tapi banyak orang yang menjawab benar, itu justru bobotnya kecil. Iya, betul banget. Sedangkan soal yang walaupun kalian anggap mudah, tetapi cuma sedikit orang yang menjawab benar, itu nanti bobotnya akan besar. Iya, itu dari sistem penilaian UTBK-nya ya. Iya, berdasarkan sistem IRT namanya ya. Oh kalau ya? nggak salah. Iya, benar. Kalau dari aku tipsnya waktu itu aku kan ngajar dari pagi sampai siang, ngajar SD. Nah, dari siang itu aku tidur siang dulu ya, pemalas ya. Baru sore sampai ke malam itu sekitar jam 10. Sore jam 4 sampai jam 10 itu aku belajar. Wow. Nah, subuh-subuhnya mungkin aku ada beberapa kali review materi yang aku nggak bisa. Tuh aku catat, aku pelajari berulang-ulang gitu. Jadi harus sebisa mungkin mengalokasikan waktu. Kayak mau manajemen waktu ya. Benar Kayak banget, bagi itu penting bagi-bagi kayak gimana sih yang penting, jam berapa sih harus belajar, jam berapa harus main kayak gitu Nah, ya. iya benar banget. Nah, menurut aku kalian jangan terlalu waktu belajar UTBK itu jangan terlalu stres harus 24 jam itu belajar, nggak harus gitu guys. Justru menurut aku ya dari kegagalanku yang pertama yang tahun 2023 itu kita harus ikhlas sebenarnya. Kayak kita harus bersiap akan kegagalan selanjutnya. Oh iya iya iya. Tapi tentu harus mempersiapkan dengan belajar itu ya. Betul, harus mempersiapkan sebaik mungkin. Kalau dari aku nih, ini sebenarnya nggak patut ditiru ya. Karena aku belajar itu mungkin try out itu 3 minggu, 3 kali seminggu. Terus aku nggak belajar. Waduh, berarti otaknya memang sudah encer apa gimana nih bisa tembus UTBK ke Brawijaya. Wow, keren juga ya guys. Bener nggak belajar guys. Jadi cuma kayak misalnya ada satu soal yang udah aku nggak bisa nih, aku belajar satu soal itu udah ya udah aku nggak belajar lagi. Wow, emang udah pintar dari sananya ya kali ya. Jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru ya. Kalian tuh harus belajar. Apalagi kalau misalkan kalian milih universitas yang top 3 atau yang jurusannya susah, di rumpun kedokteran, rumpun teknik itu harus serius sih Iya, sebenarnya. harus banget. Jangan dicontoh ya pokoknya. Iya, ini sangat-sangat jangan dicontoh ya guys. Jadi segitu aja ya pengalaman dari kita nih, cerita-cerita kita dari UTBK, 2 dari kali. iya ketolak, terus akhirnya terus keterima keterima. gitu ya. Yang tadi awalnya nggak nyaman, terus pindah ke jurusan yang lebih kamu suka gitu ya. Iya. Mungkin segitu aja ya. Iya, segitu aja cerita kita. Kita bakal balik di next video. Jangan lupa untuk tonton, Oke, jangan lupa like komen, and dan subscribe. Bye bye. Bye.